Jadi coba Bapak perhatikan apa sih pengertian dari bimbingan kelompok, apa sih asasnya, apa sih unsur-unsurnya, sehingga nanti Bapak bikin paraphrasing dari pemahaman itu untuk bisa menjelaskan bahwa bimbingan kelompok yang paling efektif, yang dianggap paling efektif untuk bisa meningkatkan ini. Boleh ditunjukkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Coba lihat Pak, bawahnya. Stop, stop. Berikan nah, dengan tanda-tanda diharapkan. Jangan tiba-tiba diharapkan. Jadi kalau penelitian mah jangan diharapkan yang saya dapatkan itu ya. Jadi misalnya teknik sinematerapi itu artinya apa, kemudian dengan teknik ini berdasarkan beberapa penelitian itu dapat meningkatkan potensi dalam bidang apa. Ada nggak penelitian yang pernah menggunakan bimbingan kelompok teknik sinematerapi untuk self control? Ada? Ada. Kalau ada, maka Bapak harus sampaikan di sini, kemudian jelaskan apa bedanya penelitian Bapak dengan dia. Apa bedanya? Bedanya apa, Pak? Ada kesamaan? Kalau yang penelitian sebelumnya tentang rendahnya gaya belajar, Ibu. Kalau saya kan tentang bullying. Oh, oke. Berarti self control tentang belajar. Ya. Ada lagi yang bukan maksud saya yang benar-benar persis dengan Bapak, ada nggak? Oh, enggak, Bu. Oke, berarti itu kebaruan. Ya, itu kebaruan. Jadi bisa Bapak jelaskan di bawah penelitian tentang penggunaan teknik sinematerapi dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan self control telah dilakukan oleh beberapa ahli sebelumnya. Namun, gitu ya, perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada fokus masalah yang diangkat dalam self control, yakni bullying. Sedangkan peneliti sebelumnya mengarah pada pembelajaran, gitu ya. Nah, itu harus ada bedanya. Jadi jangan sampai gini pas ditanya, apa bedanya penelitian Anda dengan yang lain? Yang bedanya ya tingkatnya gitu ya. Yang beda ya sekolahnya ya itu mah apa ya namanya? Itu mah ya hal biasa aja, tapi kan itu sudah pernah dilakukan gitu. Ya. Tapi ada esensi yang memang benar-benar belum dilakukan oleh penelitian lain. Berapa penelitian sebelumnya yang sudah Bapak temukan? Tentang self controlnya, Bu. Ya tentang ini, layanan ini yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Ada Dengan tiga, kelompok, sinematerapi, dengan self control. ada tiga, Bu. Ada 3. Ya, Semuanya tidak ada tentang bullying? nggak ada, Bu. Rata-rata Oke. tentang Maka gaya bahas belajar. di sini. Oke, ya bahas di sini gitu ya. Efektif memang, tapi untuk pembelajaran maka gitu ya karena dianggap mampu untuk meningkatkan self control, peneliti mengangkat judul gitu ya terhadap bullying. Oke. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki ya Pak ya. Yang di sini yang tidak ada itu adalah kaitan antara bullying dengan self controlnya belum jelas ya. Walaupun sebenarnya maksudnya ada arah ke sana, tapi penempatan paragrafnya belum jelas dan masih ada kalimat yang hilang. Nah, itu yang harus dicari. Yang kedua, Bapak harus mencari apa namanya penguat bahwa yang bisa meningkatkan atau mengembangkan self control itu adalah BK. Gitu ya, BK dulu yang dibahas, baru ke strategi layanannya teknik gitu ya. Nah, setelah itu baru diakhiri kesimpulan dari penulis atau peneliti bahwa dia ingin mengangkat ini. Ya, jadi itu yang harus diperbaiki di latar belakang. Baik, ke bawahnya Pak, rumusan masalah. Yang lainnya tolong dilihat ya, diperhatikan. Nah, layanannya dihilangkan. Self control. Oke. Bagaimana efektivitas? Nah, pertanyaannya ada 3 ya Pak ya, menurut kesepakatan dari aturan IKIP, bahwa yang pertama bagaimana efektivitas, kemudian yang kedua itu bagaimana implementasi. Coba diketik dulu Pak.
bagaimana bagaimana implementasi layanan bimbingan kelompok. Nah, sok judul layanan bimbingan kelompok ya, sok ditulis. Bukan terhadap ya, untuk meningkatkan, jadi kayak judul aja, cuman depannya tentang itu. Oke. Bimbingan kelompok dengan tekniknya, Pak. Oke. Yang ketiga, apakah terdapat kendala? Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan bimbingan kelompok? Nah, judul lagi dimasukkan. Oke. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dengan Oke. Nah, self kontrol siswanya nggak ketulis ya, Pak? Oh, iya. Jadi jangan menghilangkan judul utamanya ya. Oke. Nah, yang itu udah cuma 3 itu aja. Maka tujuan penelitian itu harus sama. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut. Jadi bukan menelaah. Ya, Recording in progress. Nah, jadi ini dimerahkan, kemudian silahkan disesuaikan dengan apa namanya, dengan pertanyaan tadi ya. Yang di rumusan masalah ya, Bu? Iya, betul. Di rumusan masalah. Oke, sebentar. Kemudian manfaat penelitian. Coba deh. Nah, misalnya siswa self controlnya apa? Jadi dengan layanan self control siswa itu gimana? Coba mama. Untuk siswa, coba ya, kalau siswa jangan diberikan kesempatan, tapi siswa dapat memahami tingkat self control yang dimiliki misalnya, gitu ya, atau apa gitu. Jadi lebih ke self controlnya untuk siswa. Kemudian ke bawahnya guru itu guru apa, Pak? Guru BKJ, Bu? Jangan guru aja. Jadi kita khususkan misalnya untuk guru BK. Guru BK-nya untuk apa? Jangan ada istilah kesempatan, bukan. Melalui atau dengan layanan ini dapat dijadikan alternatif layanan untuk meningkatkan. Nah, lebih ke sana.
ya. Kemudian sekolah, manfaat untuk sekolah apa? Nah, kalau untuk di sini sekolah itu misalnya bukan self control terhadap bullying itu hasilnya bisa dijadikan atau menjadi salah satu sumber penyusunan program sekolah gitu. Jadi sekolah itu untuk apa gitu ya? Eh, apanya nih yang bisa diambil oleh pihak sekolah untuk bisa apa namanya? Untuk bisa menggunakan instrumen yang ada atau menggunakan hasil penelitian yang ada bagi sekolah mereka gitu. Tapi apa nih yang bisa digunakannya? Ya itu tingkat self controlnya. Karena kalau tekniknya sekolah mah nggak inilah gitu ya. Tapi yang ini self controlnya atau variabel y-nya. Kemudian berikutnya sebentar. Oke. Di sini di bawahnya apa lagi Pak? Coba. Oke. Nah, Bapak tidak begini eh ini definisi operasional ya. Nah, kalau misalnya mau definisi operasional, ketika mau ada Noviandri dan lain sebagainya, harus ada dua. Jadi yang namanya operasional itu merupakan definisi dari variabel yang sudah dioperasionalkan berdasarkan teori yang ada. Jadi kalau operasional itu seharusnya tidak ada menurut-menurut. Sehingga bagusnya kalau misalnya mau ada menurut, di sini ada dua. Self control diartikan secara konseptual dan operasional. Secara konseptual, Goldfried dan Merborn gitu ya, jangan dalam artikel, dalam kurung aja. Dalam kurung Mufiandri, tahun, koma, halaman, HLM, titik 32 gitu ya. Apa namanya? Kontrol diri itu apa artinya? Kemudian jangan 1, 3 atau 2. Kemudian disimpulkan. Jadi self control itu apa? Secara konseptual. Nah, secara operasionalnya maka Bapak harus artikan misalnya sikap siswa SMA tingkat 12 untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan perilaku negatif yang dimilikinya agar terhindar dari apa namanya? Terhindar dari bullying misalnya, itu kan lebih operasional. Jadi kalau operasional itu tidak ada individu, operasional itu tidak ada sesuatu, operasional itu tidak ada yang seperti itu ya. Jadi yang ada adalah lebih operasional. Individunya tuh siapa? Gitu ya. Bisa dipahami Pak? Bisa, Bu. Termasuk juga bimbingan kelompok. Secara operasionalnya apa? Kemudian ini bukan hanya bimbingan kelompok, tapi bimbingan kelompok dengan teknik sinematerapi. Oh, Jadi bukan bimbingan kelompoknya aja. Ya, oke sebentar. Oke, coba ke bawah lagi Pak. Jadi dikasih catatan Pak. Oke. Sudah dikasih catatan? Oke, kalau sudah eh, berikutnya tinjau metodenya. Metodenya nanti di bawah ya. Oke. Nah, kalau tinjauan pustaka tidak begini, Bapak jelaskan dulu gitu ya. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yaitu teknik bimbingan kelompok dengan teknik ini dan self control siswa SMA terhadap perilaku bullying. Maka berikut akan dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan kedua variabel tersebut. Baru ya, bimbingan kelompok apa, teknik sinematerapi apa, self control apa, karakteristik siswa SMA SMP-nya apa gitu ya Pak ya. Jadi nggak langsung ke
tidak langsung ke oh ini pembahasan pertama gitu ya. Ya, Begitu. Oke. Baik, metode penelitian, mixed method, oke, ke bawah lagi, Pak. belum beres sih Bu. Oke. Metode penelitiannya, prosedur penelitiannya belum ada ya? Belum Bu, Kayak apa masih jadwal? nyari-nyari, takut salah. Oke, kayak judul maaf. Jadi bulan sekarang teh Bapak mau ngapain gitu ya? Ya, Bulan berikut. Jadi bulan berapa sampai berapa itu penyusunan, bulan berapa sidang yang itu tuh harus ada oh siap Bu. ya. Ya Bu. Oke, mungkin Ibu Bapak karena waktunya sudah habis. Untuk yang lain, tolong disesuaikan dengan yang sudah dibuat oleh Pak Yandi. Ini sudah apa ya? Sudah ada gambaran lah ya bagi Ibu Bapak bagaimana untuk menyusun latar belakang. Mungkin ke depannya nanti setelah Lebaran ya, kita ada satu pertemuan lagi di minggu depan satu kali lagi karena setelah itu kita akan libur selama berapa ya 2 minggu mungkin ya nanti kita akan masuk mudah-mudahan ketika itu ada waktu mungkin ya ibu bapak bisa konsul secara langsung gitu ya ke kampus tapi dengan pembagian yang teratur lah ya yang sistematis karena memang bisa langsung berdiskusi. Karena kalau seperti ini kan hanya perwakilan sehingga akan sulit. Mudah-mudahan sesuai dengan target dari prodi gitu ya dan target saya sendiri bahwa kelas ini semuanya bisa mengikuti apa sidang proposal ya sidang proposal di bulan April dengan revisi yang mudah-mudahan sih tidak terlalu banyak sehingga bisa lanjut ke apa ketika sudah ACC nanti bisa lanjut ke bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan perubahannya ya. Mungkin itu saja Ibu Bapak. Terima kasih. Nanti saya akan tugaskan di Google Classroom untuk untuk rancangan skripsi yang sudah Ibu Bapak buat. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bu. Nggak nuhun sadayana.